Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Tadi sore ada yang menanyakan ke saya mengenai apakah pada saat pelaksanaan tahallul itu ada tata caranya ataupun doanya dari Nabi yang memang dikhususkan untuk melaksanakan tahallul digunakan pada saat potong rambut, dan bagaimana tata caranya. Intinya seperti itu. Untuk itu di sini saya akan memberikan arahan-arahan, bimbingan dan juga beberapa tips agar Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, tahallulnya semuanya berjalan lancar. Tips yang pertama, pada saat Bapak Ibu masih di tanah air, pada saat mempersiapkan semua peralatan-peralatan, perlengkapan umroh, jangan lupa silahkan membawa gunting kecil. Apabila suami istri cukup membawa satu saja, kalau berangkatnya sendiri ya silahkan membawa satu orang satu. Kemudian gunting tersebut jangan dibawa atau dimasukkan ke tas kabin. Karena kemarin itu ada di rombongan saya itu, bawa gunting kecilnya malah dimasukkan ke tas kabin. Barang dibawa-bawa sama dia. Kemudian ya kena razia. Maksudnya ya sama petugas disita, ya, diinterogasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang baik bagaimana Abah? Silahkan masukkan ke koper bagasi. Ya. Karena apa? Ya, karena kita ini kan membicarakan umroh bukan haji. Kalau haji betul, kemarin itu sangat ketat, gunting dan yang sejenisnya itu tidak boleh dibawa, dimasukkan ke koper bagasi pun tidak boleh. Nah, kalau untuk umroh, insya Allah tidak apa-apa. Kenapa Abah katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena baru juga mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, ya, Abah itu pada saat mau berangkat umroh itu memasukkan ada gunting kecil, ada blender, ada pisau untuk motong buah, dan sejenisnya bahkan steker, kabel yang panjang juga dibawa, tidak apa-apa. Kebetulan Abah itu memang menggunakannya maskapai Saudi Airlines. Nah, silahkan Bapak Ibu bawa gunting, masukkan kemana tadi? Ke koper bagasi. Dan nanti akan berpisah dengan Bapak Ibu. Sesampainya nanti Bapak Ibu di Mekah, sampai di hotel di Mekah, jangan lupa, ini tip kedua, jangan lupa guntingnya dibawa. Masukkan ke tas paspor atau tas lempang. Ya. Kemudian Bapak Ibu itu kan berangkat kemana? Ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tahapan umrohnya. Jadi intinya pada saat pelaksanaan ibadah umroh, dari mulai hotel itu kan, Bapak Ibu nanti melanjutkan ke Masjidil Haram. Jangan lupa dibawa guntingnya. Itu tips kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat Bapak Ibu selesai melaksanakan ibadah umrohnya, biasanya kalau selesai itu, selesai ibadah umroh itu, tahapan terakhir adalah pelaksanaan tahallul di Bukit Marwah. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu sa'i 7 perjalanan dimulai dari Bukit Sofa, nanti berakhir di Bukit Marwah, kemudian tahallul. Ya, tahallul dengan cara memotong rambut. Nah, tips yang ketiga ini Bapak Ibu perlu diingat. Pada saat ada anak-anak tanggung yang usianya sekitar belasan tahun, biasanya itu di Bukit Marwah itu menawarkan, ya,
menawarkan gunting agar kita mau mengambil, memakai. Kemudian nanti setelah memakai dia akan minta bayaran. Harganya ya tidak jauh dari harga 20 real, insya Allah. Kalau 20 real, kalau dikalikan rupiah, ya dikurskan, berarti kurang lebih sekitar 90.000. Cuman pinjam potong doang. Tapi kalau Bapak Ibu ridho, ya silahkan, dan ada uangnya, maksudnya sudah dipersiapkan, silahkan. Nah, anak-anak yang belasan tahun ini ada laki-laki, ada perempuan. Sudah diusir oleh petugas, Bapak Ibu. Datang lagi kucing-kucingan. Ya, kemarin waktu bulan Ramadan juga ada. Ya, anak yang menawar-nawarkan itu. Nah, kebetulan Abah memang ada yang bawa di rombongannya, jadi kebetulan Abah juga lupa. Tapi di dalam rombongan ada yang membawa. Ya, jadi bergantian. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu supaya cepat, ya, tidak lama di situ di Bukit Marwahnya, lebih baik bawa sendiri. Tuh ya. Dan saya ingatkan, lebih baik tidak perlu apabila ada yang menawarkan, menyodor-nyodorkan gunting, tidak perlu diterima. Silahkan gunakan gunting sendiri. Apabila lupa, pinjam ke temannya. Itu saran Abah seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu tidak dongkol hatinya. Kalau orang yang baru umroh kan dikiranya itu merupakan fasilitas dari Masjidil Haram. Tiba-tiba setelah pakai harus bayar 90.000. Itu kan rasanya nanti khawatir nanti hatinya bagaimana. Itu ya. Untuk menjaga itu lebih baik pinjam ke temannya. Itu ya. Itu tadi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, sesuai pertanyaan dari seorang ibu-ibu dari Palembang, insya Allah tadi sore itu beliau menanyakan, Abah, bagaimana, apakah pada saat tahallul itu ada tata caranya, kemudian apa doanya? Nah, untuk itu Abah akan menjelaskan mengenai tata cara tahallul sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi. Dijelaskan di dalam hadis Abu Dawud, pada saat itu Nabi sedang melaksanakan haji, dan Nabi beserta rombongannya pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi setelah menyelesaikan lempar jumroh Aqobah, kemudian Nabi menyembelih dan selanjutnya memanggil tukang potong rambut untuk tahallul. Selanjutnya Nabi memerintahkan kepada tukang potong rambut itu untuk memotong rambutnya Nabi dari sisi sebelah kanan kepala Nabi. Jadi rambut yang ada di sisi kepala kanan Nabi itu yang pertama dipotong. Kemudian selanjutnya rambutnya Nabi itu dibagi-bagikan kepada para sahabatnya yang ada di sekitar Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memotong rambut yang ada di sisi sebelah kiri kepala Nabi. Setelah dipotong, kemudian Nabi bersabda, mana Abu Tholha? Jadi saat itu Nabi ingin memberikan rambutnya kepada Abu Tholha. Dan selanjutnya Nabi memberikan rambut yang tadi yang dipotong dari kepala Nabi yang sebelah kiri itu diberikan kepada Abu Tholha. Nah, itu tuntunannya seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berada di Bukit Marwah setelah selesai pelaksanaan sa'i, itu kan tahapan berikutnya yaitu melaksanakan tahallul. Bila mengikuti tuntunan Nabi, di sini Abah akan menjelaskan, bagi laki-lakinya berarti cara motongnya itu dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua dilanjutkan ya, rambut bagian sisi kepala yang kiri. Nah, kemudian bagaimana prakteknya? Prakteknya apabila suami istri, silahkan saran Abah itu memotong rambut istrinya terlebih dahulu. Boleh seperti itu. Ya. Hanya saja di sini Abah mewanti-wanti bagaimana caranya pada saat akan memotong rambut istrinya, jangan sampai
auratnya terbuka terlihat oleh orang lain yang bukan mahram. Ya, diusahakan sebaik mungkin agar tidak terlihat oleh orang lain. Prakteknya, pada saat umpama istri bapak-bapaknya ingin memotong rambut istrinya, cukup dipotong ujung rambut istrinya, yaitu sekitar 4-5 cm saja. Jadi ujung rambutnya yang dipotong, sekitar 4-5 cm. Ya, caranya cukup hanya membaca bismillah, kemudian potong. Nah, seperti itu caranya tahallul. Ya, cukup seperti itu. Kemudian, umpama istrinya ingin memotong rambut suaminya, bagaimana? Boleh. Ya. Caranya bagaimana? Caranya bismillah, kemudian potong rambut sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan rambut yang ada di sebelah kiri. Cukup seperti itu bila mengikuti tuntunan hadis. Dalam hadis Abu Dawud itu dijelaskan seperti itu. Jadi, yang pertama sisi sebelah kanan, kemudian yang kedua sisi sebelah kiri. Adapun bagi wanita-wanita atau perempuan yang tidak bersuami atau masih gadis, silahkan boleh rambutnya itu dipotongkan oleh temannya, sesama perempuan atau sesama wanita. Begitu juga dengan laki-laki, silahkan boleh saling memotong rambutnya bergantian. Tadi ingat, cukup membaca bismillah, kemudian potong rambut sebelah kanan, selanjutnya rambut sebelah kiri. Itu seperti itu prakteknya. Tidak ada doa khusus. Selanjutnya, ya, bagi bapak-bapaknya yang akan melaksanakan umroh, maksudnya umroh, badal umroh, kan biasanya dari biro travel itu akan memberikan waktu kepada para jamaahnya untuk mengumrohkan keluarganya. Nanti dibimbing oleh mutawifnya. Nah, apabila ada niatan ingin badal umroh atau mengumrohkan keluarganya umpama yang sudah meninggal, Abah menyarankan cukup potong rambut sedikit saja. Ya, bismillah, potong rambut sisi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Cukup seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bila ingin cukur gundul, ya, silahkan nanti setelah selesai melaksanakan badal umroh. Umpama besok-besoknya ingin membadal umrohkan ibunya yang sudah meninggal. Besoknya lagi ingin membadal umrohkan bapaknya yang sudah meninggal. Barulah terakhir silahkan boleh masuk ke salon cukur rambut di salon dengan cara gundul. Nah, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar keutamaan orang yang cukur gundul. Nah, cukur gundul ini Bapak Ibu khusus untuk laki-laki, tidak untuk wanita, tidak untuk perempuan. Ya, jadi kalau perempuan cukup pada saat pelaksanaan atau praktek tahallul itu cukup hanya dipotong kurang lebih 4-5 cm ujungnya rambut. Tidak perlu dan tidak boleh dicukur botak. Nah, kemudian apa keutamaannya orang yang cukur gundul pada saat beliau ini umpama tahallul? Dijelaskan ada di dalam hadis Imam Bukhari, hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahumma ighfir lil muhallikina. Nabi berdoa dan mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa pada orang yang cukur gundul. Kemudian qala bertanya sahabat, walil muqassirina, bagaimana dengan orang yang cukur pendek? Kemudian Nabi menjawab dengan berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang cukur gundul. Jadi, Nabi tidak langsung menjawab pada pertanyaan itu. Nah, sahabat itu bertanya sampai 3 kali. Walil muqassirina, ya. Nabi tetap menjawab tadi, Allahumma ighfir lil muhallikina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang cukur gundul.
Sampai 3 kali barulah Nabi menjawab, ya. Jadi 3 kali pertanyaan dari sahabat, bagaimana dengan orang yang cukur pendek? Bagaimana dengan orang yang cukur pendek? Ya, bagaimana dengan orang yang cukur pendek? Akhirnya Nabi menjawab, walil muqassirina. Ya, begitu juga dengan orang yang cukur pendek. Nah, dengan adanya penjelasan hadis ini, Bapak Ibu, ya, berarti bagi orang laki-laki yang cukur gundul, itu akan mendapatkan doa dari Nabi. Ya, diutamakan sama Nabi orang yang cukur gundul itu. Yaitu, Nabi akan mendoakan minta pengampunan kepada Allah bagi orang yang cukur gundul. Itu lebih utama berarti dari orang yang cukur pendek. Walaupun tetap orang yang cukur pendek juga didoakan oleh Nabi. Itu ya, seperti itu. Jadi, umpama ada yang bertanya-tanya, kenapa sih orang yang haji, orang yang umroh itu cukur gundul? Ya itu. Ya, karena Nabi akan mendoakan kepada Allah, ya, minta pengampunan bagi orang yang cukur gundul itu. Ya, Nabi sendiri yang mendoakan kepada orang-orang yang cukur gundul. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Nah, kemudian tips yang kelima. Pada saat bapak-bapaknya ingin mencukur gundul, Abah memberikan tipsnya, tanyakan dulu harganya. Insya Allah mereka tahu bahasa Indonesia. Tanya saja, berapa cukur botak, cukur gundul umpamanya. Insya Allah harganya ya, masih 10 real. Karena kemarin juga masih 10 real. Padahal kan lagi rame-ramenya tuh bulan Ramadan. Tetap harganya 10 real. Nah, hanya saja di sini Abah mengingatkan, pada saat nanti bapak-bapaknya sedang dicukur, umpama yang nyukurnya itu menawarkan sesuatu, jangan manggut-manggut saja. Kalau bapak-bapaknya manggut-manggut saja, dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, dia akan dibersihkan rambutnya, dikasih wangi-wangi, diservis lagi. Nanti biayanya mahal. Nanti bisa saja dimintai sampai 100 real. Ya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi seperti itu, ya, setelah menanyakan harga 10 real, apabila dia menawarkan hal-hal di luar itu, lebih baik bilang la. La, selalu la, tidak, gitu aja. Ya, khawatir iya aja nanti malah keenakan kita yang dihasilkan dipintain uang. Ini tipsnya, karena ya untuk menjaga jangan sampai Bapak Ibu akhirnya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau untuk wanitanya bagaimana? Wanitanya pada saat tahallul nanti setelah badal umroh, ya tidak perlu dicukur botak. Yang dicukur botak itu hanya laki-laki. Itu ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, barangkali ada yang menanyakan ke Abah, pada saat badal umroh itu bagaimana ucapan niatnya? Nah, di sini sekalian dijelaskan, ya. Pada saat umroh untuk diri sendiri, ya, untuk sendiri nih, ya, bacanya labbaik Allahumma umrotan. Cukup seperti itu. Ya, ulangi, labbaik Allahumma umrotan. Itu boleh untuk laki-laki atau perempuan. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi undanganmu, memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kan Bapak Ibu diundang oleh Allah. Nah, dipanggil sini, ayo umroh, diundang menjadi tamunya Allah. Nah, berarti pada saat Bapak Ibu nanti di mikot, nih kalau Bapak Ibu umpama kedatangan dari Madinah, nanti mikotnya berada di mana? Di daerah Dzul Hulaifah, di Masjid Bir Ali. Melaksanakan sholat 2 rakaat di situ, kemudian naik ke bis, biasanya kalau menggunakan bis. Kemudian setelah duduk, silahkan niatkan di dalam hatinya, tancapkan dalam hatinya, niatkan bahwa ibadah umroh ini karena Allah. Setelah itu ucapkan, labbaik Allahumma umrotan. Adapun bagi yang ingin membadal umrohkan keluarganya, ya, atau mengumrohkan keluarganya yang sudah meninggal, itu bagaimana dengan ucapan niatnya? Labbaik Allahumma umrotan an
titik-titik itu silahkan dibaca orang yang mau diumrohkannya. Contoh misalnya yang mau diumrohkannya namanya Ibu Aminah. Berarti cara mengucapkannya labbaik Allahumma umrotan an Aminah. Boleh. Abah, kan namanya ada misalnya Aminah binti siapa? Kalau umpama Bapak Ibu tahu silahkan. Mau disebut namanya saja boleh. Kenapa? Allah itu maha tahu Bapak Ibu. Jadi umpama nama ibunya Aminah, nama orang tuanya, kakeknya siapa itu umpama tidak tahu, tidak apa-apa. Tidak wajib Bapak Ibu. Sebutkan saja an Aminah. Karena apa yang ada dalam hati Bapak Ibu, niatnya kan berarti untuk ibunya ibu. Maksudnya orang tua ibu. Allah itu tahu. Apa yang ada di gerentes niat Bapak Ibu itu tahu. Nah, untuk itu sekali lagi hatinya supaya diniatkan pada saat melaksanakan badal umrohnya. Niatkan ingin badal umrohkan umpama ibunya atau bapaknya. Kalau umpama bapaknya namanya Abdullah, cara mengucapkannya atau melafazkannya yaitu labbaik Allahumma umrotan an Abdullah. Cukup seperti itu. Tidak perlu ditambah-tambah lagi, tidak perlu yang macam-macam lagi. Ya, memang seperti itu. Nah, itu sebagai tambahan saja, ya mengingatkan. Apabila video-video Abah ini bermanfaat, sekali lagi Abah mengingatkan pada Bapak Ibu, baik itu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh, maupun juga mungkin yang kedua, yang ketiga, ya, silahkan jangan lupa ada tulisan subscribe di HP Bapak Ibu, silahkan diklik. Ya, diklik sekali, nanti akan timbul lonceng, klik sekali lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti pada saat Abah membuat video, itu nanti langsung ada di mana? Ada di HP Bapak Ibu sekalian. Dan nantinya pada saat Bapak Ibu sudah men-subscribe, insya Allah nanti kan video-video Abah ratingnya tinggi, bisa menyebar kemana-mana. Karena insya Allah, ya, masalah ilmu manasik haji atau umroh itu tidak semua orang ya bisa memiliki ilmunya. Nah, siapa tahu dengan cara ya, belajar dari YouTube Abah ini, mudah-mudahan terbantu. Bahkan kan, Abah memberikan kesempatan untuk bertanya, baik itu di YouTube maupun di Instagram. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya secara mendetail umpamanya, silahkan lewat Instagram. Nama Instagramnya namanya Abah Jojo _umroh. Ya, Abah Jojo _umroh. Silahkan ditanyakan saja di situ juga boleh, insya Allah. Mudah-mudahan Abahnya sehat, ada waktu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekali lagi, Abah ingatkan silahkan diklik tulisan subscribe-nya, kemudian sekali lagi klik loncengnya. Itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya, sedikit nasihat dan bimbingan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.